Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Khairul Anam dari kelas B22, nomor induk mahasiswa 2381130832. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir PLP saya, di mana sebelumnya saya praktek lapangan perkuliahan di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin di Desa Nirwana Timur. Baik, langsung saja. Latar belakang PLP. PLP sebagai sarana pengalaman nyata mahasiswa di sekolah dalam lingkungan pendidikan yang sesungguhnya, membantu memahami proses pembelajaran, administrasi dan pengelolaan madrasah secara langsung, mengembangkan kompetensi calon guru profesor yang siap mengabdi. Jadi MKPLP ini menjadi sarana pengalaman nyata bagi mahasiswa di sekolah dalam lingkungan pendidikan yang sesungguhnya. Dalam hal ini tujuannya untuk memahami proses belajar, administrasi, proses pembelajaran nyata kepada siswa dan pengelolaan madrasah secara langsung, sehingga dapat mengembangkan kompetensi calon guru profesional yang siap mengabdi di masyarakat. Profil madrasah yang tempat saya praktik lapangan perkuliahan atau tempat PLP saya itu di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin, berdiri tahun 2007, di mana pendirinya yaitu Kiai Haji Munib Shah almarhum. Tepatnya di Desa Nirwana, Kecamatan Sendawe Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Muqtadiin. Di sini lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi: menjadi madrasah unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama. Misinya yang pertama, menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan disiplin, menyelenggarakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan baik kajian keilmuan maupun amaliyah keseharian, menambah jam belajar sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan maksimal. Ini tertuang di kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya meningkatkan kualitas akademik dan prestasi peserta melalui proses pembelajaran yang disiplin, efektif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara optimal, sehingga mampu meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin ini mempunyai lingkungan yang efektif dalam untuk belajar, tepatnya tidak ramai dan lingkungannya bersih dan banyak pohon-pohon, sehingga tempat belajarnya sangat kondusif. Dan di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai. Di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muqtadiin mempunyai 6 ruang kelas, 1 lab komputer, 1 perpustakaan, 1 musola, dan mempunyai tempat UKS dan ruang guru terpisah dengan kepala madrasah. Koperasi dan kantin juga mempunyai ruangan sendiri. Selanjutnya tahap kegiatan PLP saya. Jadi persiapan pembekalan, observasi dan orientasi, pelaksanaan praktik
Yang pertama itu ada observasi 1 dan observasi 2. Yang pertama observasi tentang madrasah atau profil madrasah, yang kedua tentang proses belajar mengajar. Pelaksanaan praktik mengajar saya praktik 2 kali. Observasi 1 atau praktik micro teaching 1 atau praktik mengajar 1 di kelas 8A itu tentang makanan dan minuman haram. Yang kedua itu micro teachingnya di kelas 8B itu tentang rukun Islam. Dalam akhir kegiatan, penyusunan laporan PLP, laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir kegiatan penerapan perkuliahan. Dalam proses akhirnya, saya menulis laporan PLP dan laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir kegiatan, yang mana ini sudah saya selesaikan dan saat ini saya presentasikan. Observasi dan persiapan mengajar. Observasi perangkat pembelajaran, silabus LP dan bahan ajar. Observasi proses pembelajaran di kelas. Jadi observasi perangkat pembelajaran kita lakukan kepada salah satu guru dan melihat pada perangkat pembelajaran guru yang lain. Di situ kita melihat ada silabus, ada rencana pembelajaran dan bahan ajar. Semua guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi'in sudah melaksanakan perangkat pembelajaran yang baik, akan tetapi belum 100% dibuat. Artinya dalam satu semester ada beberapa guru yang belum 100% membuat perangkat pembelajaran yang komplit. Yang kedua, observasi proses pembelajaran di kelas. Kita melihat proses pembelajaran di kelas, juga mengobservasi perilaku dan karakter siswa, konsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing. Ini prosesnya. Pelaksanaan praktik mengajar. Nah, di sini saya praktik mengajar itu micro teaching 1 di kelas 8A, materi makanan dan minuman haram. Yang kedua di kelas 8B tentang rukun Islam. Metode yang saya terapkan itu yang pertama ceramah, juga diskusi, presentasi dan studi kasus. Setelah itu saya akhiri dengan evaluasi atau game interaktif untuk mengukur seberapa suksesnya atau seberapa berhasilnya dalam saya mengajar di kelas 8A dan kelas 8B. Memulai menggunakan game Kahoot. Media pembelajaran yang saya buat itu tentang PowerPoint. Itu juga menggunakan PowerPoint sebagai media presentasi interaktif. Ada LCD proyektor untuk menampilkan materi secara visual dan bahasa pendukung berupa modul dan lembar kerja siswa. Evaluasi pembelajaran, latihan soal untuk pemahaman, penugasan harian, koreksi hasil kerja siswa secara langsung, serta rekap dan pengolahan nilai siswa secara berkala. Jadi evaluasi pembelajaran yang saya terapkan kemarin yaitu latihan soal dan juga mengerjakan soal lewat game Kahoot, yang mana siswi di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi'in khususnya di kelas 8A dan kelas B sangat antusias sekali dibandingkan latihan soal menggunakan kertas. Hasil dan pengalaman PLP saya, faktor pendukung, dosen pembimbing profesional,
guru pembimbing kooperatif, siswa aktif dan interaktif, serta sarana pembelajaran yang memadai. Jadi pendukung saya dalam proses PLP itu salah satunya saya ucapkan kepada dosen pembimbing yang profesional, sudah mengarahkan dari step 1 sampai step akhir, dan guru pembimbing yang kooperatif sangat membantu, sangat mengarahkan kepada saya dalam proses pengenalan lapangan perkuliahan yang ada di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muhtadin, dan siswa-siswinya sangat aktif dan interaktif, serta sarana pembelajaran cukup memadai. Kompetensi yang saya diperoleh, pertama saya dapat menyusun RPP, mengelola kelas secara langsung, melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan mengembangkan media pembelajaran. Tentunya praktek mengajar saya atau PLP saya tidak berjalan dengan mulus, tentunya ada hambatan. Hambatannya yang pertama adalah sebagian siswa kurang serius belajar. Dalam kelas 8A dan kelas 8B ada beberapa siswa, tidak semuanya, itu kurang serius belajar. Banyak faktor ya, yang pertama itu mungkin sudah terlalu capek, ataupun di situ kurang motivasi belajar dari rumah, sehingganya di sekolahan dia belajar hanya menggugurkan kewajibannya saja. Akan tetapi tidak saya biarkan terus menerus atau saya cuma melihat saja, saya memberikan solusi atau memberikan tindakan. Yang pertama yaitu dengan pendekatan personal kepada siswa yang bersangkutan, memberikan motivasi belajar kepada siswa yang kurang serius, penggunaan permainan edukatif ini untuk memancing siswa-siswa yang kurang minat belajar supaya kegiatan belajar mengajar itu seru dan dia memperhatikan pembelajaran. Kesimpulannya, dalam praktik lapangan perkuliahan ini memberikan pengalaman nyata kepada saya, sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan mengajar, dan pengelolaan kelas secara nyata yang ada di Madrasah Sanawiyah Hidayatul Muhtadin. Tentunya hal ini menambahkan wawasan tentang tugas pendidik dan manajemen sekolah kepada saya, sehingganya kedepannya ketika saya sudah selesai kuliah, saya dapat mengamalkan di tempat saya mengabdi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam laporan PLP saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum